Nah, selanjutnya saya minta mungkin tanggapan Pak Haji Fuad. Mungkin berbagi pengalaman lah, cerita dulu bagaimana sih kasusnya gitu ya. Sampai Pak Haji dikriminalisasi oleh oknum aparat kepolisian. Dan bagaimana keadaan sekarang ini sejak kasusnya kita dampingi oleh LBH Muhammadiyah. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dari LBH PP Muhammadiyah yang turut mendukung membantu saya atau kami sekeluarga dalam rangka menuntut keadilan, dan menuntut hak yang selama ini selalu dibohongi oleh pihak 2 dengan alasan PSN. Itulah, jadi akhirnya kami ini didolimi dengan merekayasa mengkriminalisasi secara hukum. Maka kami mengingatkan polisi supaya jangan sampai mau diperalat lagi. Jangan mau diperalat lagi. Anda itu bertugas, mempunyai kewajiban adalah mengayomi rakyat. Bukan harus menjadi jongos oligarki. Sebab kepentingan Anda, gaji Anda itu makan dari pajak rakyat. Ini yang harus diinikan. Jangan sampai menjadi orang yang berkhianat kepada rakyat. Sebab Anda ini adalah orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas negara untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai disalahgunakan, supaya ke depan ini yang tadinya melakukan hal-hal yang bertentangan tersebut jangan sampai terulang lagi, dan kalau itu secara gentle harus mempertanggungjawabkan. Inilah yang saya harapkan kepada seluruh aparat pemerintahan dari mulai Mendagri sampai ke bawah. Jangan sampai kepala-kepala desa ini diperalat melalui abdesi. Abdesi ini jadi alat politik pemerintah. Akhirnya kepala desa yang dipilih oleh rakyat disuruh mengkhianati amanat rakyat. Harusnya membangun, memajukan nasib rakyat. Yang terjadi adalah memiskinkan rakyat. Selama ini sudah hampir 20 tahun ini terjadi, rakyat kita di sini kesulitan di dalam usaha, dalam kehidupan di bidang pertanian. Baik itu air untuk persawahan, untuk tambak maupun obat-obatan. Itu kayak sengaja kami dimiskinkan. Seperti sengaja dimiskinkan. Ya akhirnya timbullah ya ada proyek ini. Di berbagai rekayasa. Akhirnya yang terjadi melebihi sikap ataupun perlakuan penjajah. Lebih sadis. Yaitulah kalau yang namanya penjajah model Belanda yang diambil itu penghasilannya. Ini mah kita orang pribumi masa digusur. Kita yang udah bertempat tinggal dari sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, di mana ini adalah kami ini adalah penerus dari leluhur kami di Banten. Jangan sampai diusik oleh kepentingan sekelompok orang, hanya kepentingan untuk bisnis semata. Inilah maka kami dalam acara halal bihalal ini ingin menggalang bersama kesatuan dan persatuan senasib yang kena kami didolimi untuk berontak semua, menuntut hak. Jangan sampai kita ini selalu dibohongi, dibodohi. Yang dituntut itu ada keadilan, supaya proyek PIK ini dihentikan. Harus dihentikan.
Karena sudah jelas menyengsarakan rakyat. Sudah jelas memiskinkan rakyat. Ini kepada pemerintah harus ngelihat mata kepala sendiri. Jangan ngelihat tergoda karena diiming-imingi pajak. Pajak dari ini. Harus dilihat kepentingan rakyat lah yang lebih diutamakan. Anda itu dipercaya dari rakyat. Kedaulatan itu ada di rakyat. Itulah. Maka kami menghimbau supaya pada sadar, supaya kembali lagi kepada fungsi tugas kewajiban masing-masing sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Itulah yang sementara ini yang terjadi pada diri saya sampai saya dikriminalisasi. Ya, ya. Itulah sampai secara nyata dikriminalisasi. Dikriminalisasi sampai saya ditahan, ditakut-takuti segala macam. Ya akhirnya ya sekarang ini adalah saya menjadi korban. Korban kedoliman dari proyek itu sendiri. Bukan bohong, karena saya ngerasakan. Ini akhirnya saya sampai terjadilah sakit. Karena saya stres berat, akhirnya merambat ke yang lain-lain sampai sekarang. Lebih daripada nilai materi. Sakit saya ini, di operasi ini, itu udah nggak ada harganya. Karena salah satu organ saya ini sudah rusak. Gara-gara apa? Gara-gara proyek dan kelakuan daripada orang-orang PIK itu sendiri. Terutama kelakuannya Ali Hanafi dengan orang-orangnya. Yang memperalat polisi, camat, kepala desa. Yang akhirnya saya ini salah satu korban dari mereka. Maka kami menuntut keadilan. Dan Ali Hanafi harus bertanggung jawab. Jangan sampai berani hanya ini. Harus gentle. Harus gentle mempertanggungjawabkan. Karena perbuatan dia sudah merugikan orang lain. Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Maka harus dihentikan. Harus diselesaikan kerugian-kerugian masyarakat di wilayah Pantura, Banten ini. Itulah harapan kami. Jangan sampai kita ini dipimpong, ini segala macam direkayasa. Akhirnya apa? Akhirnya yang diinikan adalah dari orang-orang kecil, model kepala desa Kohod. Dianya selalu menyelundup, menyembunyi. Itu gak gentle. Saya khawatirkan di kemudian hari kesabaran rakyat ini ada batasnya. Bisa terjadi revolusi, jangan salahkan rakyat Banten. Itulah, kami sudah didolimi. Jangan sampai rakyat Banten ini hilang kesabarannya. Tolong kepada Ali Hanafi, Agwan, jangan sampai mengganggu stabilitas nasional. Harus berani berbuat, berani tanggung jawab. Itulah, demikian harapan kami, semoga ini menjadi satu peringatan kepada mereka. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Fuad ya. Jadi intinya Pak Haji melawan, sekarang sudah saja berontak terhadap perampasan tanah ya yang dilakukan oleh Agwan dan Ali Hanafi dan yang lainnya.